Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Arman Coneng, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran terkait dengan pemeriksaan menggunakan acara istimewa dalam hukum acara perdata. Maksud pembuatan video ini untuk membantu mahasiswa dalam belajar secara daring atau online di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Kalau kita berbicara tentang pemeriksaan dalam hukum acara perdata, ada beberapa jenis pemeriksaan. Salah satunya dikenal dengan pemeriksaan acara istimewa. Kenapa disebut istimewa? Karena ini lain atau di luar kebiasaan yang ada. Pengertian acara istimewa sebagai suatu beracara perdata di mana baik penggugat atau para penggugat secara keseluruhan atau tergugat atau para tergugat secara keseluruhan sebagai pihak tidak hadir di pengadilan atau tidak mengirimkan wakil atau kuasanya pada sidang yang telah ditentukan. Dari definisi sini berarti kita dapat mengambil sebuah kesimpulan. Kenapa disebut acara istimewa? Karena seharusnya secara normal para pihak, baik penggugat maupun tergugat, itu hadir ketika pelaksanaan sidang di pengadilan. Tetapi ketika suatu saat penggugat atau tergugat tidak hadir, walaupun sudah dipanggil secara patut untuk mengikuti persidangan di pengadilan, maka pemeriksaan akan dilanjutkan menggunakan acara istimewa. Dasar dari acara istimewa ini adalah diatur dalam pasal 124 dan 125 HIR serta pasal 148 dan 149 RBG. Tadi saya sudah singgung bahwa ketika suatu perkara disidangkan di pengadilan, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dihadiri oleh semua pihak, baik penggugat maupun tergugat. Ini disebut menggunakan acara biasa. Tetapi bisa jadi ketika suatu saat ada perkara yang masuk ke pengadilan, setelah dipanggil secara patut, justru penggugat yang mengajukan gugatan tidak menghadiri persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut. Kemungkinan berikutnya adalah ketika persidangan akan dimulai, tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut. Jadi itu beberapa kemungkinan yang akan terjadi ketika suatu perkara akan disidangkan di pengadilan. Kalau kita bicara gugatan di mana dalam proses pemeriksaannya tidak dihadiri oleh penggugat, padahal penggugat sendiri yang mengajukan gugatan untuk diperiksa oleh majelis hakim di pengadilan, maka akibat hukumnya putusan yang akan diambil oleh majelis hakim adalah putusan gugur. Kenapa gugur? Karena majelis hakim tidak akan melanjutkan pemeriksaan dan dinyatakan bahwa pemeriksaan dimaksud gugur. Secara logika, tidak mungkin hakim akan memeriksa suatu berkas perkara yang diajukan oleh penggugat kalau yang mengajukan saja tidak menghadiri persidangan. Berbeda halnya ketika tergugat dipanggil secara patut, tetapi ketika hari sidang tergugat tidak hadir dan penggugat hadir sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Maka kondisi seperti ini majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan pengajuan gugatan yang diajukan oleh penggugat walaupun tanpa dihadiri oleh tergugat. Putusannya itulah yang disebut dengan putusan verstek, yaitu putusan yang diambil dari pemeriksaan di pengadilan tanpa dihadiri oleh tergugat walaupun tergugat
sudah dipanggil secara patut. Nah, itulah perbedaan ketika penggugat tidak datang, padahal dia sendiri yang mengajukan gugatan untuk diperiksa, maka akibat hukumnya gugatannya dinyatakan gugur. Karena tidak mungkin majelis hakim akan memeriksa sebuah perkara di mana yang mengajukan tidak hadir. Di sisi lain, ketika tergugat tidak datang walaupun sudah dipanggil secara patut, tetapi penggugatnya hadir, siap mengikuti persidangan, maka majelis hakim akan meneruskan pemeriksaan gugatan di mana dalam proses pemeriksaan itu tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab semua dalil yang diajukan oleh penggugat dan putusannya disebut dengan putusan Versteeg. Berbicara dengan putusan gugur, maka berdasarkan pasal 126 HIR, pengadilan dapat melakukan pemanggilan sekali lagi. Nah, ini maksudnya apa? Bahwa panggil secara patut itu biasanya 2 kali. Panggilan pertama, penggugat atau tergugat tidak datang. Kemudian dipanggil kembali untuk kesempatan yang kedua kali, tetap tidak hadir. Nah, pengalaman kami beracara di lapangan, ada hakim yang memberikan kesempatan ketiga bagi penggugat maupun tergugat untuk hadir mengikuti persidangan. Ketika sudah 3 kali pemanggilan dan ternyata penggugat tidak hadir, maka gugur. Pemanggilan ketiga, tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan secara Versteeg. Nah, ketika sudah mendapatkan putusan yang dinyatakan gugur karena ketidakhadiran dari penggugat, maka penggugat dapat mengajukan kembali gugatannya karena putusan gugur ini belum masuk pada pokok permasalahan, sehingga tidak bisa disamakan dengan nebis in idem. Jadi ini satu hal yang harus kita pahami, perbedaannya antara gugur dengan nebis in idem. Kalau suatu perkara sudah dinyatakan nebis in idem, sudah berkekuatan hukum tetap, maka tidak boleh lagi diajukan itu ke pengadilan. Tetapi ketika suatu perkara dinyatakan gugur karena ketidakhadiran penggugat, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat adalah penggugat dapat mengajukan kembali perkara itu ke pengadilan. Kenapa? Karena gugur belum masuk pada substansi permasalahan. Putusan Versteeg tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika dipanggil, tergugat tidak hadir atau tidak mengirimkan sama sekali wakil atau kuasanya, padahal sudah dipanggil secara patut 2 kali, atau kadang di lapangan hakim memberikan kesempatan untuk dipanggil sampai 3 kali. Ada yang bertanya, jika perkara diputus dengan pemeriksaan secara Versteeg atau dilakukan tanpa kehadiran tergugat, apakah selalu menguntungkan penggugat? Nah, ini yang harus kita pahami dengan benar, bahwa tidak selamanya pemeriksaan yang dilakukan secara Versteeg itu memberikan kemenangan kepada penggugat. Kenapa? Karena putusan yang akan diambil oleh majelis hakim tidak didasarkan pada hadir atau tidak hadirnya seorang tergugat. Tetapi putusan yang diambil oleh majelis hakim tetap berasal dari pembuktian yang dilakukan oleh penggugat. Apakah penggugat dapat membuktikan dalil-dalil yang diajukannya di dalam gugatan. Ketika penggugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalilnya yang diajukan dalam gugatan dan hakim meyakini pembuktian tersebut, maka ada atau tidak adanya tergugat, hakim akan mengabulkan gugatan penggugat. Sebaliknya, walaupun tidak dihadiri oleh tergugat, tetapi penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya yang termuat dalam gugatan, sehingga hakim ragu dan sebagainya, maka
ada tidak adanya tergugat, gugatan tersebut dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Jadi sekali lagi, kalau ditanya apakah sudah pasti pemeriksaan Verstek akan memenangkan penggugat, tidak. Tapi dalam hal ini penggugat diuntungkan karena tergugat tidak menggunakan hak jawabnya. Kenapa diuntungkan? Karena kita bisa membayangkan saja ketika tergugat ada, pasti akan terjadi proses jawab jinawab, akan terjadi proses adu argumentasi dan sebagainya. Tetapi ketika tergugat tidak menghadiri sebuah persidangan, maka penggugat dengan leluasanya mengemukakan apa pendapatnya tanpa ada bantahan atau sanggahan dari pihak tergugat. Tapi sekali lagi, tetap didasarkan pada kekuatan pembuktian. Apakah dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya dapat dibuktikan oleh penggugat dengan baik dan benar. Ada beberapa hal yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak walaupun pemeriksaan dilakukan secara Verstek. Tadi saya sudah mengatakan bahwa hal yang sangat urgent adalah bahwa penggugat harus bisa membuktikan semua dalil-dalil dalam gugatannya walaupun tanpa kehadiran dari tergugat. Di sisi lain, yang menyebabkan putusan Verstek itu tidak selalu dimenangkan oleh penggugat apabila petitum yang dimintakan oleh penggugat dalam gugatannya itu melawan hak atau tidak sesuai dengan hukum formil yang ada. Oleh karena itu, sekali lagi, walaupun tanpa kehadiran tergugat, belum 100% kemenangan di tangan penggugat. Tergantung pembuktian, tergantung cara penyusunan gugatan, tergantung apakah terpenuhinya syarat formil dan syarat material dari sebuah gugatan. Di sisi lain, perkara diputus Verstek, tapi dapat tidak menguntungkan apabila perkara diputus Verstek gugatan tidak dapat diterima karena posita tidak membenarkan petitum. Ini maksud saya tadi bahwa selain pembuktian, syarat formil dan syarat material gugatan juga harus diperhatikan sehingga jangan sampai walaupun tergugat tidak hadir dalam proses pemeriksaan tetapi penggugat tidak dapat memenangkan gugatannya. Karena sekali lagi tergantung pembuktian dan tergantung pemenuhan syarat formil dan syarat material dalam gugatan yang diajukan. Apabila dalam putusan Verstek gugatan dinyatakan NO atau tidak dapat diterima, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat adalah penggugat dapat mengajukan gugatannya lagi terhadap pengadilan karena sama seperti gugur yang tadi, yang di awal saya bilang, belum menyentuh pokok permasalahan. Kalau memang gugatannya tidak dapat diterima atau NO. Kenapa? Karena secara teori, putusan NO itu didasarkan pada kurangnya syarat formil atau gugatannya terdapat cacat formil. Dan ini mengakibatkan gugatan itu dapat diajukan kembali. Berbeda halnya ketika putusannya adalah gugatan ditolak, maka upaya hukumnya adalah upaya hukum biasa, yaitu banding. Sekali lagi, ada beberapa kemungkinan ketika pemeriksaan acara istimewa ini diberlakukan. Yang pertama, ketika penggugat tidak hadir, maka putusannya dinyatakan, gugatannya dinyatakan gugur. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat adalah
bisa mengajukan kembali karena belum masuk pokok perkara. Ketika putusan dilakukan secara first take dan putusan itu dikabulkan oleh pengadilan, oleh majelis hakim, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat yang tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut dapat mengajukan perlawanan yang disebut dengan verzet. Kemudian ketika pemeriksaan first take tetapi putusannya adalah gugatan tidak dapat diterima atau NO, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah penggugat dapat mengajukan gugatan itu kembali. Kenapa? Karena sama dengan gugur, ada cacat formil terkandung dalam surat gugatan sehingga putusannya NO, dan karena belum menyentuh pokok permasalahan, maka gugatan ini bisa diajukan kembali. Kemudian kalau kita berbicara tentang verzet atau perlawanan terhadap putusan first take, berapa lama pengajuan verzet terhadap putusan first take? Berdasarkan pasal 125 ayat 3 junto pasal 129 HR atau pasal 153 RBG, maka ada tenggang waktu yang diberikan kepada tergugat untuk mengajukan verzet atau perlawanan terhadap putusan first take, yaitu pertama 14 hari sejak tergugat dikasih tahu putusan first take tersebut, kemudian 8 hari sejak tergugat ditegur untuk melaksanakan putusan first take tersebut, atau 8 hari sejak adanya eksekusi. Jadi itu tenggang waktu tergugat untuk mengajukan verzet atau perlawanan. Di sisi lain, ada prinsip yang harus juga kita pahami terkait dengan masalah verzet, bahwa pada prinsipnya verzet dapat menangguhkan eksekusi kecuali putusan serta-merta yang dimintakan dikabulkan. Jadi sekali lagi, ketika ada perlawanan putusan first take atau verzet, maka eksekusi dapat ditangguhkan. Berbeda halnya dengan ketika kita mengajukan peninjauan kembali. Secara teori, PK tidak menghalangi adanya eksekusi. Artinya, eksekusi bisa berjalan terus walaupun ada pengajuan peninjauan kembali. Tetapi pada kenyataannya, karena berbagai macam konflik terjadi setelah eksekusi, kemudian pemohon PK memenangkan, dikabulkan permohonan PK oleh Mahkamah Agung, maka berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, eksekusi akan ditangguhkan jika ada pihak yang mengajukan peninjauan kembali. Kenapa hal ini dilakukan? Untuk menghindari terjadinya konflik susulan atau konflik lanjutan ketika eksekusi sudah terjadi perpindahan kepemilikan, kemudian tiba-tiba permohonan PK dikabulkan, maka ada pihak-pihak yang harus juga dilindungi, yaitu pembeli dengan iktikat baik. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa walaupun secara teori PK tidak menangguhkan eksekusi, tetapi pada kenyataannya implementasi di lapangan, ketika ada yang mengajukan PK, maka eksekusi ditangguhkan untuk sementara waktu. Demikian pemaparan singkat saya tentang penggunaan acara istimewa dalam hukum acara perdata, khususnya terkait dengan masalah pemeriksaan first take, kemudian putusan gugur, kemudian perlawanan atau verzet terhadap putusan first take. Kita akan lanjutkan dengan pembuatan video pembelajaran dengan topik-topik berikutnya dalam hukum acara perdata sesuai dengan tema atau materi yang sudah kita susun dalam RPS. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.